atau penafsiran tabi'in yang mereka itu murid-muridnya para sahabat. Mereka mengambil tafsir itu dari penafsiran para sahabat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulun fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang al-marji'u fi tafsiril Quran, sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran ada 5, Pak. Dan yang pertama telah disampaikan pada pertemuan lalu. Sumber rujukan pertama yaitu Al-Quranul Karim sendiri. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Waktu lalu telah disampaikan sama contohnya 3 contoh. Sekarang sumber rujukan yang kedua dalam menafsirkan Al-Quran yaitu kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayufassirul Qur'anu bis sunnah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala. Fahuwa a'lamun nasi bimuradillahi ta'ala bikalamih. Yang kedua adalah perkataan Rasulullah SAW. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Karena Rasulullah SAW adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau tentu adalah orang yang paling tahu tentang maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Walidzalika amthilatun minha al-awwal qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Faqad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin-nazari ila wajhillahi ta'ala fima rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sarihan min hadithi Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab. Wa rawahu Ibnu Jarir min hadithi Ka'ab bin Ujrah. وفي صحيح مسلم عن سهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Contohnya sekarang kaum muslimin, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan tambahannya. Maka Rasulullah SAW menafsirkan az-ziyadah, tambahannya, dengan melihat kepada wajah Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim secara sharih, jelas dan tegas dari hadis Abu Musa Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadis tersebut dari Ka'ab bin Ujrah, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Suhaib bin Sinan dari Nabi SAW
tentang hadis yang mana beliau bersabda, maka disingkaplah hijab. Hijab itu maksudnya cahaya, Pak ya, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk surga tidaklah diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Kemudian beliau membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi kaum muslimin, sumber rujukan terbaik dalam menafsirkan Al-Quran, sumber rujukan terbaik dan yang benar setelah Al-Quran atau selain Al-Quran adalah As-Sunnah. Jadi tafsir terindah itu adalah Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran, itu betul-betul sangat indah, Pak ya. Kemudian tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Kenapa tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah itu wajib jadi rujukan kita? Kalau ada penafsiran ayat dengan As-Sunnah, kita wajib merujuk atau kembali kepadanya, wajib menerimanya dan mengamalkannya, wajib menafsirkan ayat Al-Quran dengan penafsiran tersebut. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah, Pak ya, yang menyampaikan risalah Islam. Jadi tentu beliau adalah manusia yang paling tahu dan paling faham tentang maksud dari Al-Quranul Karim. Beliau paling tahu tentang makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini dicontohkan yang pertama ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan tambahannya. Tambahannya ini apa? Ternyata As-Sunnah menjelaskannya, Pak ya. Al-Quran tidak menjelaskan, tidak menafsirkan. Ternyata Rasulullah SAW menafsirkan makna az-ziyadah, yaitu melihat kepada wajah Allah. Hadisnya sahih, dan dalam riwayat yang lain yang sahih juga, riwayat Muslim, yang dimaksud tambahan nikmat itu adalah melihat Allah. Semoga di hari kiamat nanti kita diberi nikmat ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang di dunia ini Allah tidak bisa dilihat, sebagaimana Nabi Musa minta ingin melihat Allah. Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Lagi pula nurnya Allah itu, Pak, cahayanya Allah, kalau disingkap, maksudnya kalau diperlihatkan kepada hamba, cahayanya saja itu bisa membakar seluruh makhluk. Tapi di hari kiamat cahaya itu kemudian disingkap, cahaya itu tidak membakar mereka, lalu disingkap. Allah Maha Kuasa yang tadinya membakar jadi tidak membakar gitu ya. Begitu juga matahari ketika di hari kiamat kan didekatkan 1 mil. 1 mil itu kalau ukuran jarak 1 kilo berapa? 1 kilo 600 meter. Perkiraan segitu. Tapi ternyata manusia tidak terbakar. Kalau di dunia segitu sudah terbakar, Pak. Hangus ya. Jadi nikmat melihat Allah atau melihat wajahnya adalah nikmat yang paling dicintai oleh penduduk surga. Jadi itu yang paling dicintai oleh mereka. Maksudnya nikmat yang dirasakan oleh hati, Pak. Nikmat yang dirasakan oleh hati mereka. Sekarang contoh kedua. Qauluhu ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bir-ramyi. Rawahu Muslim wa ghairuhu min hadits Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka maksudnya orang kafir, dari kekuatan semampu kalian. Nabi SAW menafsirkan al-quwwah, kekuatan di sini, dengan ar-ramyu, melempar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi orang-orang kafir. Kekuatan itu umum, Pak, ya. Kekuatan, macam-macam kekuatan itu. Kekuatan fisik, kemudian pedang, atau mungkin pisau. Tapi ternyata yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ar-ramyu, melempar. Kalau melempar zaman dulu, wallahu alam, panah, Pak, ya. Wallahu alam, mulai ada senjata yang lain apa. Tetapi untuk senjata panah itu tidak mesti harus selalu itu sampai hari kiamat. Tapi juga meningkat, ya, Pak, ya. Ar-ramyu itu bisa tembak, pistol. Kemudian yang paling dahsyat adalah rudal. Nah, itu masuk ke ramyu. Jadi tidak usah capek-capek. Rudal sudah bisa melewati benua, melewati berapa negara. Jadi yang terluka musuhnya, bukan apanya, ya, bukan aktornya. Kok aktor? Jadi kekuatan melempar itu ternyata lebih tangguh, lebih kuat, Pak. Bisa membunuh musuh dari jauh. Tidak usah repot-repot. Ya, ada repotnya, tapi tidak dengan kekuatan yang lain. Maka kalau zaman sekarang ya bisa meningkat, Pak, ya. Seperti rudal tadi. Kemudian kaum muslimin, sekarang sumber rujukan yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalam sahabah radhiyallahu anhum, la siyama dzul ilmi minhum wal inayah bitafsir, li'anna al-Quran nazala bi lughatihim wa fi asrihim wa li'annahum ba'dal anbiya asdaqun nasi fi talabil haqq. Wa aslamuhum minal ahwa'i wa atharuhum minal mukhalafah allati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiq lis-shawab. Perkataan para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang menguasai tafsir, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka dan pada zaman mereka, dan karena mereka adalah manusia yang paling jujur setelah para nabi di dalam mencari kebenaran. Dan mereka itu adalah orang yang paling selamat dari hawa nafsu dan yang paling bersih dari penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran. Yang pelanggaran-pelanggaran itu bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran yang benar, Pak, ya, yang benar. Yang ketiga adalah perkataan para sahabat, terutama para sahabat yang menguasai tafsir. Jadi para sahabat itu orang yang berilmu, tapi bertingkat-tingkat, Pak. Ada sahabat-sahabat yang lebih berilmu dalam masalah tafsir dibandingkan sahabat yang lain. Ada sahabat yang lain lebih berilmu tentang fikih daripada yang lain.
Meskipun mereka semuanya orang yang berilmu. Kenapa perkataan para sahabat atau penafsiran para sahabat itu penafsiran yang benar dan terbaik? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab, ya. Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka langsung faham sempurna. Paling yang tidak faham hanya beberapa kata saja, nanti Nabi menjelaskan. Tapi intinya disampaikan Al-Quran, mereka langsung paham. Maknanya apa langsung paham. Makanya Nabi itu kadang-kadang khutbah itu hanya menyampaikan ayat Al-Quran, Pak. Membaca surat begitu saja. Seakan-akan mereka sudah mendapatkan tausiah seperti kita mendapatkan tausiah, apa ya? Seperti dapat ceramahan gitu, Pak. Jadi hanya disampaikan surah Qaf begitu, Qaf Al-Qur'anil Majid. Mereka langsung paham, tidak dijelaskan juga paham. Dan mereka bisa mengambil faedah. Ayat ini kita bisa mengambil faedah apa dari ayat ini lagi faedahnya apa saja. Begitu. Luar biasa mereka ini. Kalau kita dibacakan surat apa misalnya, surah Al-A'la gitu ya, sama terjemahannya juga kayaknya kurang mengena. Padahal sudah dibacakan terjemahannya. Kecuali per ayat misalnya dijelaskan baru mengena. Kemudian mereka itu orang paling jujur dalam mencari kebenaran setelah para nabi. Dan mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasiku, berarti para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian setelah merekanya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Makanya kan kita beragama, manhaj secara beragama, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya, harus mengikuti cara beragama mereka. Karena 3 generasi itu dipuji oleh Rasulullah SAW, terutama para sahabat, Pak. Allah juga memuji mereka dalam banyak ayatnya. Kemudian para sahabat itu paling selamat dari hawa nafsu. Berbeda dengan orang zaman sekarang, banyak yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian mereka paling bersih dari mukhalafah, dari penyelewengan-penyelewengan, dari pelanggaran-pelanggaran. Mereka itu jauh sekali dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, keyakinan yang sesat, yang khurafat. Mereka juga jauh dari pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat, Pak. Ya, mereka juga pernah jatuh dalam maksiat, tapi tidak banyak. Kalaupun jatuh, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata seperti itu. Yang mana penyimpangan dalam masalah akidah atau pemikiran, kebid'ahan dan juga kemaksiatan yang selalu dikerjakan itu, Pak, itu ternyata bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah, sehingga dia menyampaikan ilmu itu bisa keliru gitu. Gara-gara penyimpangan atau maksiat yang selalu dikerjakan itu. Kadang memahami ilmu bisa keliru. Atau kadang-kadang lisannya kepleset-kepleset begitu. Itu diantara bahaya maksiat-maksiat.
Makanya kan para ulama memerintahkan kita, kalau kita menuntut ilmu itu, berguru serius itu, ambillah ilmu dari orang yang akidahnya benar, pemahamannya benar, ilmunya mendalam, dan akhlaknya juga baik. Karena insya Allah dia ilmunya juga lebih bagus, insya Allah selamat dari ketergelinciran, dan insya Allah dia tidak mengikuti hawa nafsu, benar-benar kebenaran yang disampaikan, tidak menutupi, tidak mau menutup-nutupi ya. Tidak mau menipu sedikit pun. Baik kaum muslimin, sekarang contohnya penafsiran ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Walidzalika amtsilatun katsirah jiddan minha qauluhu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa faqad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad sahha 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu fassara al-mulamasah bil jima'. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala yang artinya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau safar atau kembali dari tempat buang air atau kalian menyentuh wanita, maka telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia menafsirkan menyentuh wanita tadi dengan al-jima', bersetubuh. Jadi kaum muslimin, aula mastumun nisa ditafsirkan oleh seorang sahabat ahli tafsir yang bernama Abdullah bin Abbas dengan jima'. Jadi jima' itu baru membatalkan wudhu. Begitu juga kalau mencium dan lain sebagainya sampai keluar madhi. Jadi keluar mani dan madhi. Kalau sekedar menyentuh istri atau menciumnya tapi tidak sampai keluar madhi atau mani, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi itu pendapat yang rajih, karena sahabat sendiri yang menafsirkan ayat itu. Memang ada sebagian ulama, kalau tidak salah mazhab Syafi'iyah ya, menyentuh saja membatalkan. Nah ini pendapat yang lemah. Lagi pula bertentangan dengan penafsiran sahabat. Ya tentu didahulukan penafsiran sahabat ini. Apalagi sahabatnya namanya Ibnu Abbas. Ini sangat ahli tafsir. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sumber rujukan yang keempat adalah kalamut tabi'in alladzina i'tanaw bi akhdhi tafsir 'an as-sahabah radhiyallahu anhum li'anna at-tabi'in khairun nas ba'da as-sahabah wa aslamu minal ahwa'i mimman ba'dahum wa lam takunil lughatul arabiyyah taghayyarat katsiran fi asrihim fakanu aqrabu ila as-shawab fi fahmil Qur'an mimman ba'dahum. Sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran yang keempat adalah perkataan para tabi'in, yang mana mereka konsisten dalam mengambil tafsir dari para sahabat, karena tabi'in adalah sebaik-baik manusia setelah para sahabat, dan yang paling selamat dari hawa nafsu daripada generasi setelahnya. Dan bahasa Arab belum banyak berubah, maka dari itu mereka pemahamannya terhadap Al-Quran itu lebih mendekati kebenaran dibandingkan generasi setelah mereka.
Sumber rujukan yang keempat adalah perkataan tabi'in atau penafsiran tabi'in yang mereka itu murid-muridnya para sahabat. Mereka mengambil tafsir itu dari penafsiran para sahabat. Oleh karena itu kaum muslimin, kalau kita melihat perkataan-perkataan tabi'in, banyak sekali yang mirip-mirip dengan perkataan sahabat. Seakan-akan kita mungkin sulit membedakannya. Ini perkataan sahabat atau tabi'in kalau tidak disebutkan namanya gitu. Karena mirip-mirip. Karena para sahabat adalah guru-guru mereka. Dan tabi'in adalah manusia terbaik setelah sahabat, yang juga paling selamat dari hawa nafsu dibandingkan generasi setelah mereka, bukan sebelum mereka, Pak. Kalau sebelum mereka itu para sahabat. Kemudian bahasa Arab pada saat itu belum banyak berubah. Mulai berubah-berubah itu setelah zaman mereka, yang mana banyak orang-orang masuk Islam dari negeri lain, sehingga orang-orang yang bisa bahasa Arab juga mengambil bahasa dari mereka, akhirnya ya tercampur begitu, sehingga menjadi bahasa Arab juga. Kemudian kaum muslimin, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza ajma'u ya'ni tabi'in ala syai' fala yartabu fi kauni hujjah, fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'd wa ala man ba'dahum. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدئا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila para tabi'in sepakat atas sesuatu, maksudnya atas penafsiran ayat, maka tidak diragukan lagi bahwasanya yang mereka sepakati itu adalah hujjah. Tetapi jika mereka berbeda pendapat, berselisih, maka perkataan sebagian mereka itu bukan hujjah atas sebagian yang lain atau atas orang-orang setelah mereka. Maka jika mereka berbeda pendapat, perbedaan pendapat mereka itu, perkataan mereka yang berbeda itu dikembalikan kepada bahasa Al-Quran atau dikembalikan kepada as-sunnah atau keumuman bahasa Arab atau perkataan para sahabat dalam masalah itu. Dan beliau juga mengatakan, barang siapa yang menyimpang dari mazhab sahabat dan tabi'in serta tafsiran mereka, maka dia telah berbuat salah, bahkan berbuat bid'ah. Dan jika dia adalah seorang mujtahid, maka dosanya diampuni. Kemudian beliau mengatakan, maka barang siapa yang menyelisihi perkataan mereka lalu menafsirkan Al-Quran berbeda dengan tafsiran mereka, maka dia telah salah dalam dalil dan makna. Jadi kaum muslimin, para tabi'in jika sepakat menafsirkan sesuatu ayat maknanya sama, maka tafsiran mereka itu adalah hujjah. Tapi jika mereka berselisih, maka salah satu benar, salah satu salah, maka ditimbang dan dikembalikan dengan Al-Quran, dengan bahasa Al-Quran. Sesuai enggak dengan bahasa Al-Quran, sesuai dengan enggak sunnah, mana yang lebih sesuai. Dan juga dikembalikan kepada keumuman bahasa Arab, mana yang lebih mencocoki dengan bahasa Arab. Dan juga dikembalikan kepada perkataan sahabat, mana yang lebih cocok.
Apakah yang ini atau yang ini yang sesuai dengan perkataan sahabat. Intinya kita tidak boleh menyimpang dari tafsirannya tabi'in, tidak boleh menyimpang dari tafsirannya Al-Quran, tafsirannya Sunnah, tafsirannya sahabat dan tabi'in. Siapa yang menyelisih tafsiran mereka, maka dia salah, Pak, ya. Sekarang sumber rujukan yang kelima, yang terakhir. Ma taqtadihil kalimat minal ma'ani syar'iyyah bil lughawiyyah hasba siyaq. Liqaulihi ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Wa qaulihi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qaulihi wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. فإن اختلفت المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. Yang kelima adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan makna syar'i dan makna bahasa sesuai dengan kesesuaian makna dalam ayat atau kalimat tersebut. Saya ulangi, yang kelima adalah menafsirkan ayat Al-Quran, Pak, dengan makna syar'i dan makna bahasa. Menafsirkan Al-Quran dengan makna syar'i dan bahasa sesuai dengan kesesuaian makna dalam ayat itu. Lebih cocok kemana, lebih sesuai kemana, lebih sesuai ke makna syar'inya atau lebih sesuai ke makna bahasa, atau sama-sama sesuai, nah, gitu ya. Ada tiga macam berarti. Dan jika berbeda secara makna syar'i dan bahasa, maka didahulukan yang makna syar'i. Jika makna yang syar'i dan lughawi itu berbeda, maka diambillah dengan apa-apa yang maknanya syar'i. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan syariat, bukan menjelaskan bahasa. Kecuali jika di sana ada dalil yang lebih menguatkan makna bahasa, barulah dia dimaknai dengan yang makna bahasa tersebut. Itu kaum muslimin yang kelima, sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran dengan makna syar'i dan bahasa. Tapi nanti dilihat lagi mana yang lebih sesuai dengan makna syar'inya atau sesuai dengan makna bahasanya. Adapun dalil bahwasanya ayat Al-Quran itu dimaknai dengan makna yang syar'i adalah ayat Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Ini tadi ayatnya belum saya artikan, Pak, ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, agar engkau Muhammad berhukum di tengah-tengah manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Nah, ini berarti dengan makna syar'i, Pak. Kemudian dalil menafsirkan Al-Quran dengan makna bahasa, dalilnya ada dua. Yang pertama, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kalian memahami. Dan juga dalil wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya dia menjelaskan kepada mereka.
Sekarang contohnya kaum muslimin, misal makhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima syar'i. Contoh ayat yang mengandung perbedaan makna syar'i dan lughawi. Contoh ayat yang mengandung perbedaan makna syar'i dan bahasa. Wa qaddima syar'i, dan didahulukan yang makna syar'i. Qauluhu ta'ala fil munafiqin ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. Contohnya adalah firman Allah tentang orang-orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dan janganlah engkau menyolatkan salah satu mereka yang telah mati itu selama-lamanya. Janganlah engkau menyolatkan orang munafik yang telah mati itu selama-lamanya, gitu ya. Dan salat itu, Pak, secara bahasa artinya doa, dan secara syariat maknanya beda. Secara syariat salat itu ya gerakan yang sudah kita kenal, Pak, ya. Dan salat di sini maksudnya salat jenazah yang dibuka dengan takbir yang tidak ada rukuknya itu. 4 takbir kemudian salam. Maka dalam hal ini didahulukan makna yang syar'i. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh yang berbicara yaitu Allah, dan yang sudah dipahami oleh akal pikiran kaum muslimin, yang diajak bicara maksudnya adalah salat yang sudah dikenal. Adapun larangan mendoakan orang munafik itu sudah ada larangannya secara mutlak dari dalil yang lain, gitu. Jadi kaum muslimin, wala tusalli, janganlah engkau Muhammad menyolatkan. Ternyata makna secara bahasa dan secara syar'i tentang salat ini kalau untuk ayat ini berbeda, tidak bisa disatukan, sehingga yang didahulukan adalah makna yang secara syar'i. Karena juga tidak ada dalil lain yang menguatkan makna salat dalam ayat itu maksudnya salat secara bahasa, yaitu berdoa. Tidak ada dalil yang mendukung atau menguatkan. Lagi pula mendoakan orang munafik itu dalil yang lain sudah ada. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah." Dan tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka itu kerabat sendiri. Dan juga dalil dari sunnah bahwasanya Nabi SAW izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibunya, maka Allah tidak mengizinkannya. Lalu beliau minta izin untuk menziarahi kubur ibunya, maka Allah mengizinkannya. Dan Nabi SAW menangis, Pak, karena kasihan dan sayang kepada ibunya. Kasih sayang hubungan rahim, Pak. Dan ya, jadi misalnya anak punya ibunya kafir atau ayahnya kafir, ya tidak apa-apa menyayangi, Pak. Menyayangi karena ada hubungan rahim tadi, itu memang sudah otomatis, Pak. Tapi kalau orang kafir lainnya ya tidak boleh. Seperti Nabi Muhammad SAW kasihan kepada siapa? Ayah ibunya dan juga pamannya Abu Thalib. Abu Thalib juga kafir,
ayah beliau juga kafir. Mana dalil kalau ayah beliau juga kafir? Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, di mana ayahku?" Sahabat itu bertanya begitu, Pak, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Abuka finnar," ayahmu di dalam neraka. Maka laki-laki itu menangis, Pak, ya, sedih. Kemudian ditenangkan oleh Nabi, dihibur, dipanggil lagi. "Inna abi wa abaka finnar," sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nabi itu mengatakan begitu bukan hanya sekedar menghibur supaya senang, Pak, ya, tapi juga jujur. Karena Nabi tidak mungkin berbohong. Semua riwayat yang saya sampaikan tadi itu sahih, riwayat Muslim semua. Kemudian Abu Thalib juga di neraka, itu dalilnya dari hadis Nabi SAW. Dan juga ada ayat malahan yang mana Rasulullah SAW berkata setelah pamannya wafat, "Sungguh aku benar-benar akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Akhirnya turunlah ayat yang mana Nabi dilarang. Kemudian kaum muslimin, contoh berikutnya yang mana kedua makna berbeda, makna secara syar'i dan secara bahasa berbeda, tapi yang didahulukan adalah yang makna bahasa. Kenapa? Karena ada dalil yang menguatkan makna secara bahasa tadi. Karena ada dalil, Pak, ya sudah didahulukan yang makna bahasa. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada dalil yang mendukung makna secara bahasa, sehingga yang didahulukan adalah makna yang secara syar'i. Tinggal dua contoh lagi, Pak, insyaallah sedikit ya. Wa mithalu ma ikhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima fihi al-lughawi wa bid-dalil qauluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Fal muradu bis-salati huna ad-du'a. Wa bid-dalil ma rawahu Muslim an Abdullah bin Abi Awfa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla 'alaihim fa atahu abi bi sadaqatihi fa qala Allahumma shalli 'ala ali Abi Awfa. Contoh yang berbeda dua makna, makna syar'i dan lughawi, dan didahulukan makna yang lughawi, yang bahasa, karena adanya dalil yang menguatkannya. Contohnya ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah sedekah, maksudnya zakat, Pak. Ambillah zakat dari harta mereka yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan salatlah kepada mereka, wa shalli 'alaihim, dan salatlah. Maka yang dimaksud salat di sini adalah doa. Karena ada dalil yang menguatkannya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Awfa bahwasanya Nabi SAW ketika beliau dikirimi sedekah oleh suatu kaum, maka beliau shalla 'alaihim, beliau mendoakan mereka. Yang mana beliau berdoa, Allahumma shalli 'ala ali Abi Awfa, ya Allah berikanlah keselamatan kepada keluarga Abi Awfa. Beliau salat kepada mereka. Salat di sini maknanya adalah mendoakannya, karena Nabi setelah diberi hadiah itu mendoakan Allahumma shalli. Bukan menggerakkan salat, Pak, ya. Tapi beliau berdoa, ya Allah berikanlah keselamatan kepada keluarga Abu Awfa yang telah memberi sedekah itu.
Sekarang yang terakhir, wa amthilatu mattafaqa fihi al-ma'nayan asy-syar'i wal lughawi. Katsirah kas-sama' wal ard was-sidq wal kadhib wal hajar wal insan. Adapun contoh-contoh ayat yang mengandung kecocokan makna syar'i dan lughawi sangat banyak sekali. Seperti as-sama, langit, bumi, jujur, berdusta, batu, dan insan, manusia. Itu contoh-contoh ayat yang mengandung makna yang syar'i dan bahasa itu cocok, Pak. Seperti as-sama, secara bahasa artinya langit dan ketinggian. Secara makna syar'i juga begitu, sama, langit dan ketinggian, sama persis. Kemudian al-ard artinya bumi, secara syar'i juga begitu. Kemudian as-sidq jujur, al-kadzib dusta, sepakat ya, cocok. Al-hajar artinya batu, secara bahasa dan syar'i sama, cocok. Kemudian al-insan artinya manusia, itu juga cocok makna syar'i dan bahasanya. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.